mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Kita akan menyatukan hati kita. Kita akan menyatukan apa yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nikmati apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan buat kita. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa Tuhan buat kehidupan kami.
diberkati melalui pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Taufik. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita merasakan bahwa kehidupan kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, tetap diberkati meskipun dalam keadaan terburuk. Di dalam Bilangan 6:24-25, ayat firman Tuhan ini sungguh hebat dan luar biasa. Ketika Musa menyampaikan kepada Harun dan kepada keluarga dan saudara-saudaranya, dia mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan membuat engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika kita melihat sekeliling kita saat ini, ketika pandemi belum usai, ditambah dengan bencana alam yang bertubi-tubi terjadi atas Indonesia, bahkan dekat dengan keberadaan kita ketika kita sempat diguncang dengan gempa yang ada di Malang Raya ini. Di tengah semua situasi itu, saudaraku, kita dibawa dalam 3 pemikiran. Pemikiran yang pertama, kita mengatakan bahwa berkat hanya kita terima ketika keadaan kita itu baik-baik saja. Pemikiran yang kedua, ketika keadaan kita tidak baik, artinya kita tidak diberkati. Dan pemikiran yang ketiga, dalam keadaan baik maupun tidak baik, berkatnya itu selalu tersedia. Dari 3 pemikiran ini, di manakah posisi kita saat ini? Apakah di posisi yang pertama, ataukah di posisi yang kedua, ataukah di posisi yang ketiga? Apakah kita merasa bahwa ketika keadaan kita baik-baik saja, di situ ada berkat Tuhan, dan ketika keadaan kita tidak baik, maka kita mengatakan tidak ada berkat Tuhan yang saya terima dalam hidup saya? Atau kita mampu berkata, dalam keadaan baik maupun tidak baik, saya meyakini berkatnya selalu tersedia. Ada 3 kebenaran yang kita bisa dapatkan dari ucapan berkat yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, untuk kita bisa memiliki pemikiran dalam keadaan baik maupun tidak baik, berkatnya selalu tersedia. Yang pertama, saudara, kita perlu ketahui bahwa sumber berkat kita itu adalah Tuhan. Sumber berkat kita bukan dunia ini dengan segala kemewahannya, tetapi sumber berkat kita itu adalah Tuhan. Tuhan yang mengambil inisiatif untuk meyakinkan kita tentang kemauannya untuk memberkati hidup kita. Jadi berkatnya yang dinyatakan dalam hidup kita bukan ditentukan oleh kita, tetapi itu adalah inisiatif Tuhan. Dan Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia punya kemauan yang luar biasa untuk memberkati hidup kita. Dan itu adalah kemauan Tuhan yang terdalam bagi setiap kita, menyatakan berkatnya bagi kita. Di tengah situasi yang sulit, di tengah pandemi, di tengah bencana, di tengah apapun yang tidak baik dalam hidup kita, sekalipun Tuhan punya inisiatif, memiliki kemauan yang luar biasa untuk memberkati kehidupan kita. Tuhan bermaksud untuk terlibat secara pribadi dalam kehidupan kita sebagai sumber dari semua kebaikan yang akan kita nikmati. Ada banyak kebaikan Tuhan di tengah situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi. Dan Tuhan mau di tengah semua situasi itu, Tuhan terlibat secara pribadi dalam kehidupan kita,
Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Tuhan turut campur tangan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, sehingga tidak ada satu situasi pun yang itu tidak menjadi berkat bagi kita. Itu adalah berkat yang luar biasa, karena Tuhan adalah sumber berkat kita. Ketika kita meyakini bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan, maka kita akan pada satu pemahaman Tuhan memberkati kita dengan menjaga kita tetap aman, mengulurkan kasih karunia-Nya dan membanjiri hidup kita dengan kesembuhan dan keselamatan. Jadi kalau kita mengalami yang namanya sakit, maka di situ ada kesembuhan. Kalau kita mengalami ada ketidakamanan, maka di situ ada keamanan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kebinasaan bagi setiap kita, tapi Tuhan merancangkan keselamatan. Itu sebabnya Tuhan totalitas menjaga kehidupan saudara dan saya, supaya kita dimampukan dalam menghadapi semua situasi yang tidak mudah ini, sehingga kita bisa meyakini bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan. Tuhan itu abadi, Tuhan itu tidak bisa dilenyapkan dengan situasi kondisi apapun, sehingga berkat yang dinyatakan kepada kita adalah berkat yang kekal. Untuk itu mari kita boleh meyakini hal ini. Kebenaran yang kedua, saudara, bahwa Tuhan itu lebih dari sumber berkat bagi kita. Jadi kalau kita melihat Tuhan sebagai sumber berkat, sesungguhnya Tuhan itu lebih dari sumber berkat bagi kita. Jadi kalau hidup kita adalah miliknya Tuhan dan kita punya Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus, maka Dia adalah lebih dari sumber berkat bagi kita. Itu artinya saudara dan saya akan mengalami Tuhan dalam hidup kita, dan itu menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika kita punya personal relationship dengan Tuhan, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Sama seperti kehidupan suami istri, ketika membangun hubungan yang intim dengan pasangannya, maka itu menjadi berkat yang luar biasa. Maka ketika kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara personal, itu menjadi bagian yang luar biasa, sehingga itu berdampak kepada communal relationship. Kita punya komunitas yang memuliakan Tuhan, dan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi alami Tuhan dalam hidup kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui hubungan kita dengan Tuhan, dan itu akan menguatkan kita, dan itu akan menolong kita dalam menghadapi masa-masa sulit yang terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua, kita akan memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengabaikan atau meninggalkan kita dalam segala keadaan. Seringkali dalam keadaan-keadaan yang sulit dalam diri kita, kita punya pemahaman bahwa Tuhan telah mengabaikan saya, Tuhan telah meninggalkan saya. Bahkan sering kita bertanya, di saat saya mengalami masalah yang berat, di mana Tuhan berada? Apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan lakukan? Dan kemudian kita pada satu titik pernyataan, Tuhan telah mengabaikan saya, Tuhan telah meninggalkan saya. Padahal tidak demikian. Ketika Tuhan lebih dari sumber berkat bagi kita, Dia tidak pernah mengabaikan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Mari kita yakini itu. Yang ketiga, saudara, ketika Tuhan lebih dari sumber berkat bagi kita, maka dalam meminta berkat-Nya bukan masalah jumlah dari upaya pencapaian besar atas berkat yang kita terima. Bukan, saudara, bukan masalah nominal, bukan masalah jumlahnya, saudara. Karena nominal itu sesuatu yang subjektif, nominal itu sesuatu yang relatif. Sama seperti kalau seseorang memberikan uang, maka orang yang satu akan mengatakan diberi nominal 200.000 itu cukup. Tetapi belum tentu manusia yang lain ketika diberi uang 200.000 itu bisa mengatakan cukup. Mungkin dia bisa mengatakan itu terlalu kecil, karena kebutuhan saya bukan 200.000 tetapi 200 juta. Itu sesuatu yang relatif, saudara, sesuatu yang subjektif. Itu sebabnya berkat ini
bukan berbicara tentang jumlah, bukan berbicara tentang pencapaian besar atas berkat yang kita terima. Sebaliknya, apapun dalam segala hal yang baik yang muncul dari hidup kita, dari keadaan yang tidak baik, akan menjadi tujuan dari kehadirannya yang berdaulat dalam hidup kita. Jadi kedewasaan dalam menerima berkat, itulah yang Tuhan kehendaki. Kedewasaan dalam memandang berkat, kedewasaan dalam mendefinisikan berkat itu apa, lalu dampaknya seperti apa bagi saya dan orang lain, itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau seberapapun yang kita terima, kita bisa mengucap syukur, kita bisa melihat itu sebagai berkat yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kita, dan kita bisa menerima keadaan yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, maka itu adalah bagian dari keyakinan kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang lebih dari sumber berkat bagi kita, melebihi apapun yang kita miliki dan harapkan di dunia ini, karena kita punya Tuhan. Kebenaran yang ketiga, saudara, Tuhan itu tidak dapat dibatasi dengan apapun. Tuhan itu tidak dapat dibatasi dengan apapun. Itu artinya kita memiliki keyakinan bahwa kita diberkati tidak hanya dalam keadaan yang tampaknya baik. Sebaliknya, ketika masa sulit dan bahkan ketika hal terburuk yang dapat kita bayangkan itu terjadi pada kita, kita akan dapat mengatakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika kalau saat ini kita ditanya, apakah engkau dengan masalah, persoalan, kesulitanmu yang paling buruk engkau diberkati, maka kita bisa berkata, ya, hari ini saya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Meskipun saya mengalami masalah dalam hidup saya yang tidak mudah, meskipun saya mengalami persoalan hidup yang tidak mudah, namun saya meyakini hidup saya diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun, termasuk masalah kita paling gede sekalipun, itu tidak dapat membatasi kehadirannya yang memberkati kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita akan mampu menyebut diri kita diberkati karena kita mengalami kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Dalam keputusasaan selama masa-masa sulit, kita akan mendapati diri kita sangat diberkati oleh rasa persahabatan dan kenyamanan yang meningkat karena ada kehadiran Tuhan yang bersama dengan kita. Kita akan mendapatkan perhatian lebih, kita akan mendapatkan kasih sayang lebih, kita akan mendapatkan pertolongan lebih, karena kita diperhadapkan pada masa-masa sulit, masa-masa keputusasaan yang membutuhkan perhatian lebih, dan disitulah Tuhan hadir. Sama seperti kalau ada anggota tubuh kita yang terluka, pasti konsentrasi kita pada anggota tubuh yang terluka itu. Bagaimana kita bisa merawatnya, bagaimana kita bisa membersihkannya, bagaimana kita bisa memberi obat supaya yang luka itu menjadi sembuh, dan pasti perhatiannya akan lebih kepada yang terluka itu daripada anggota tubuh yang lain yang sudah sehat. Nah, jadi saudara-saudaraku, justru di masa sulit itu menjadi bagian pintu berkat Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah menutup mata ketika saudara dan saya mengalami kesulitan. Ada banyak cara yang Tuhan bisa perbuat, dan setiap kita juga bisa dipakai untuk saling tolong-menolong di saat situasi sulit itu terjadi. Sama seperti ketika ada saudara kita yang mengalami penderitaan ya di NTT, lalu di Malang Selatan, bagaimana semuanya saling bahu-membahu untuk saling menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan. Dan pasti mereka yang terdampak bencana ini mendapatkan perhatian yang lebih, karena mereka sedang mengalami situasi yang tidak mudah, dan itu menjadi bagian yang indah. Jadi rasa persahabatan, kenyamanan itu akan meningkat karena ada kehadiran Tuhan. Bukan karena kita menyetingnya seperti itu, bukan, tapi karena rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan renungan kita pagi hari ini, yang pertama, dalam keadaan apapun Tuhan selalu bersama dengan kita dan selalu memberkati kehidupan kita. Mari ini kita tanamkan dalam hati dan pikiran. Dalam keadaan apapun Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan memberkati kehidupan kita. Namun kita jangan pernah membatasi atau mendefinisikan berkat itu sesuai dengan pola pikir kita, hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Jangan. Tapi kita mengikuti definisi berkat menurut pandangan Tuhan bagi kita. Yang kedua, kita bisa yakin bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita, karena Kristus yang telah mati dan hidup bagi kita sebagai puncak bukti cinta kasih-Nya kepada kita semua. Jadi bersyukur kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sangat bersyukur. Dan bagi kita yang belum mempercayakan hidup kita kepada Kristus, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Percayakan hidupmu kepada Kristus. Kristus sudah menunjukkan bukti cinta kasih-Nya yang luar biasa, dan itu menjadi jaminan bahwa hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan sampai pada kekekalan. Pengampunan dosa tersedia dan kehidupan kekal Tuhan nyatakan. Dan yang ketiga, kita diberkati berarti disatukan dengan Kristus dengan begitu aman, sehingga kita memiliki perasaan kasih dan damai sejahtera yang terus meningkat, meyakini bahwa kita sudah diselamatkan oleh dan untuk Tuhan. Jadi pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan, pakai hidup ini untuk menjadi berkat, menjadi manfaat bagi banyak orang, menjadi inspirator bagi banyak orang. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, hidup kita menjadi beban, tetapi hidup kita mampu menjadi berkat, karena kita sudah diselamatkan oleh dan untuk Tuhan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi bagaimana kita dipakai Tuhan untuk menyatakan damai sejahteranya. Dan yang terakhir saudara, karena Tuhan telah memberi kita damai, maka kita dapat menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Masa depan kita bukan masa depan yang abu-abu, bukan masa depan yang suram, hitam, bukan, tetapi masa depan yang cerah, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Mari kita jalani hidup ini. Dalam keadaan apapun, terburuk sekalipun, saudara dan saya akan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bukanlah orang yang malang, kami bukanlah orang yang tidak diberkati, tetapi kami adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami meyakini berkat itu selalu tersedia bagi kami, dan untuk itulah Tuhan mau supaya melalui hidup kami mampu menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Diberkatilah orang yang selalu berharap kepada Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita akan menghitung hari-hari yang sudah Tuhan berikan buat kita. Hidupmu jadi garam, hati jadi
sepi dan terbilang. Hitunglah berkat-Mu sungguh tak terperi, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkat-Mu malah pun serta sepanjang umur hidupmu di dunia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin kapel virtual pada pagi hari ini dari awal sampai dengan akhir Tuhan. Kami merindu untuk kami boleh masuk di dalam kerja dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami mohon pertolongan dan campur tangan Tuhan boleh terjadi atas setiap kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk damai sejahtera yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk semangat yang Kau berikan buat kami. Dan kami meyakini, kami percaya melalui semua keadaan ini Tuhan punya rencana yang sangat baik bagi setiap kami. Dan kami meyakini pintu-pintu berkat-Mu terbuka bagi setiap kami, menyediakan, mencukupkan kami dalam segala perkara, dalam segala sesuatu. Untuk itu kami terus berdoa bagi Indonesia. Kiranya pemulihan boleh terjadi atas saudara-saudara kami yang terdampak bencana, dan mereka akhirnya boleh mengalami sungguh pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan, baik secara lahiriah maupun secara batin. Dan kami mempercayakan kepada Tuhan untuk Provinsi Jawa Timur, untuk Malang Raya, kiranya kasih setia Tuhan juga boleh melingkupi dan ada di dalamnya. Dan kami meyakini, kami percaya seperti janji firman-Mu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang merendahkan diri di hadapan Engkau, yang mohon ampun kepada Engkau, yang memohon kepada Engkau, maka Engkau mendengar dan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Begitu juga kasih setia-Mu pasti tidak akan pernah meninggalkan Rumah Sakit Baptis Batu ini. Tuhan akan campur tangan atas seluruh unit, seluruh bagian, seluruh instalasi yang ada di rumah sakit ini. Tuhan, karya-Mu nyata atas setiap pasien, atas setiap keluarga pasien, atas seluruh Civitas Hospitalia yang ada di dalamnya. Tuhan juga terus senantiasa hadir bagi setiap kami Tuhan. Dan kami meyakini, kami percaya Tuhan membawa rumah sakit ini semakin memuliakan Tuhan dan semakin diberkati oleh Engkau. Untuk itu Bapa, dalam semua keadaan ini mampukan kami untuk kami belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan, belajar untuk memandang Tuhan lebih dan lebih dekat lagi, dan menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Engkau dan tidak kepada yang lain. Untuk itu Bapa, ketika kami berada di tempat kami masing-masing, untuk kami boleh memulai kerja, karya dan pelayanan kami, sungguh Tuhan berikan ketenangan di dalam hati dan pikiran kami, berikan sukacita penuh untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati seluruh Civitas Hospitalia dimanapun berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.